Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Wang Lin tak pernah menyangka pembalasan ilahi akan datang seperti hari ini. Ia menatap guntur 7 warna yang mengembun di dalam awan. Dari semua hukuman ilahi yang pernah dialaminya, ini adalah pertama kalinya dia melihat petir 7 warna. Awan 7 warna dengan cepat berkumpul, mengandung kekuatan surgawi yang dahsyat. Di bawah tekanan, suara berderak terdengar dari pecahan di bawah Wang Lin. Tepi-tepi pecahan itu runtuh sekali lagi. Ukurannya berubah dengan cepat, tetapi semakin menyusut, semakin mengerikan pula daya tahannya. Mata Wang Lin menyala dan sejumlah besar energi asal mengalir melalui tubuhnya. Bukan saja jantungnya berdebar cepat, tetapi getaran dari jiwa asalnya membuat energi asal di dalam tubuhnya berputar lebih cepat lagi. Perasaan kuat muncul di hati Wang Lin. Ia belum pernah merasakan ini sebelumnya. Dia akhirnya merasakan sensasi. Memandang dunia dengan dingin setelah berhasil mengendalikan kekuatan dunia. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya menembus batas. Langkah pertama kultivasi. Dia telah menembus puncak tahap akhir Ascendant dan mencapai tahap Illusory Yin. Pembalasan ilahi jadilah sedikit lebih agresif. Ekspresi Wang Lin tampak ganas saat dia melihat ke langit. Pada saat ini, petir 7 warna dengan cepat mengembun dan melepaskan sinar cahaya 7 warna. Mengeluarkan suara aneh, lalu tiba-tiba turun. Suara itu seperti suara iblis yang dapat memengaruhi hati seseorang. Sosok-sosok familiar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Wang Lin, tetapi tatapannya masih tenang. Petir 7 warna itu turun dengan gemuruh yang menggelegar. Seolah ingin menghancurkan semua yang ada di jalurnya, ia turun ke arah Wang Lin seperti orang gila dari langit. Ketika kekuatan guntur memasuki tubuhnya, Wang Lin langsung terbanting ke tanah. Tubuhnya terhimpit jauh ke dalam tanah. Tubuh darah dan kekuatan lelaki. Tua itu dengan cepat hancur saat mereka bertarung, melawan kekuatan pembalasan ilahi. Datang lagi! Tubuh Wang Lin melesat ke udara. Guntur menyambar seluruh tubuhnya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Dirinya saat ini bagaikan iblis surgawi. Kekuatan langit tak terbendung. Pada saat ini semua awan di sekitar pecahan itu mengamuk. Awan bergejolak dan petir 7 warna berjatuhan bagai hujan ke arah Wang Lin. Bahkan pecahan itu pun ditelan oleh hujan petir ini. Raungan gemuruh adalah satu-satunya suara yang tersisa. Pada saat ini Wang Lin seolah-olah berada di neraka guntur dengan guntur 7 warna di mana-mana. Wang Lin seolah berada di dalam tungku surga saat sambaran petir di atasnya. Banyak retakan muncul di sekujur tubuh Wang Lin dan menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, tubuh darah yang memasuki tubuhnya telah runtuh sepenuhnya dan melepaskan energi asal yang tak terhitung jumlahnya di dalam jiwa asal Wang Lin. Perasaan kuat itu sekali lagi muncul di tubuh Wang Lin. Dia bisa dengan jelas merasakan kultivasinya mulai menanjak lagi. Dari Illusory Yin yang stabil menuju puncak tahap Illusory Yin dan masih terus meningkat. Itu menjadi sangat dekat dengan tahap Corporeal yang masih kurang sedikit. Mata Wang Lin berbinar. Tubuh darah leluhur darah telah runtuh dan tak bernyawa. Namun masih banyak energi dari lelaki tua misterius itu. Wang Lin merasa jika ia tidak menyingkirkannya, dampaknya akan sangat besar pada tubuhnya. Wang Lin menerjang ke udara dan melesat ke arah awan di langit bagaikan anak panah. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin secara aktif melakukan serangan balik. Dia tidak secara pasif menanggung hukuman ilahi, tetapi menyerangnya. Ia langsung menerjang awan, merentangkan tangannya, dan menghirup udara tanpa ampun. Pada saat itu, terdengar raungan dari awan yang nyaris seperti raungan binatang buas. Dalam sekejap, semua awan berkumpul dan guntur di dalamnya menghantam Wang Lin dengan dahsyat. Wang Lin tertawa terbahak-bahak saat jiwa asalnya menyebar dan menyelimuti tubuhnya untuk menyerap guntur. Energi yang ditinggalkan lelaki tua itu dengan cepat mengalir melalui jiwa asalnya. Dan di bawah gempuran guntur yang tak henti-hentinya, energi asal tersebut melepaskan sejumlah besar energi asal. Ini adalah kesempatan terbesar yang dimiliki Wang Lin sejak ia mulai berkultivasi. Selain, tentu saja, kesempatan untuk melihat langkah ketiga, kultivasinya naik dengan cepat tanpa henti saat ia melahap awan. Saat itu, Wang Lin melupakan awan dan energi dari lelaki tua itu. Ia membuka mulutnya dan melahap awan dalam jumlah besar. Saat ia terus menyerapnya, awan-awan itu perlahan menyusut dan tidak lagi padat, menjadi cukup tipis sehingga bahkan leluhur darah pun dapat melihat Wang Lin dengan jelas. Leluhur darah menghirup udara dingin sambil menatap Wang Lin. Melihat Wang Lin benar-benar menelan awan. Ia hampir tak percaya dan bergumam, "Orang gila. Wang Lin ini orang gila."
Tak seorang pun berani mengambil inisiatif untuk membalas dendam. Aku tak bisa membiarkannya terus. Mata leluhur darah berbinar dan ia segera menyerbu. Setelah begitu lemah, ia hanya berada di puncak tahap yang korporeal, satu langkah lagi dari tahap peramal nirvana. Namun ia yakin itu lebih dari cukup untuk membunuh Wang Lin. Ia berubah menjadi bayangan darah dan langsung menuju Wang Lin di balik awan. Pada saat itu, di balik awan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis menghampirinya. Tatapannya menjadi dingin dan ia langsung melihat bayangan darah itu bergerak ke arahnya menembus awan. Leluhur darah. Wang Lin mencibir saat punggungnya mundur ke awan. Leluhur darah menampakkan ekspresi muram di balik awan, menggertakkan giginya lalu menyerbu masuk. Begitu masuk, ia merasakan kekuatan surgawi. Ia tidak memiliki jiwa asal naga petir kuno seperti Wang Lin, dan kultivasinya sangat lemah. Menghadapi pembalasan ilahi ini, ia merasa takjub. Namun tak ada perasaan. Apapun saat ini yang mampu mengalahkan hasratnya untuk membunuh Wang Lin. Ia mendengus, dingin sambil menerjang maju. Sesaat kemudian, ia melihat Wang Lin disambar petir yang tak terhitung jumlahnya dari balik awan. Seolah-olah dia melihat ilusi. Saat dia melihat Wang Lin, dia merasa seperti bukan melihat manusia, melainkan naga petir. Wang Lin menatap leluhur darah yang mendekat, lalu mengangkat tangannya dan menebas. Tebasan surgawi langsung melesat, dan tangan kanan leluhur darah membentuk segel, menciptakan bayangan darah. Bayangan darah itu melesat keluar dan bertabrakan dengan tebasan surgawi. Sebelum akhirnya runtuh, leluhur darah mengerutkan kening dan mendesah. Jika tingkat kultivasinya tidak turun, maka bayangan darah tidak akan runtuh seperti itu. Ia hendak menggunakan mantra lain ketika melihat Wang Lin kembali mundur ke awan. Wang Lin juga menggunakan Heavenly Chops tanpa peduli dengan mengorbankan energi asal. Saat ini Wang Lin memiliki terlalu banyak energi asal di dalam tubuhnya. Tebasan surgawi bagaikan bilah hukum yang melesat menembus awan menuju leluhur darah. Leluhur darah mendengus dingin dan tangannya membentuk segel. Kilatan cahaya darah muncul, menciptakan rune, lalu semuanya runtuh dalam sekejap. Hal ini membuat semua awan di sekitarnya terangkat hingga 3 meter. Tatapan Wang Lin tenang saat ia bersembunyi di balik awan dan segera mundur. Pada saat yang sama, ia melahap awan dalam jumlah besar, menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya. Energi dari lelaki tua itu pun menghilang dengan cepat. Leluhur darah mengunci Wang Lin saat ia menyerang. 2 bola darah terbentuk di tangannya. Lalu ia menyerang langsung ke arah Wang Lin. Ia ingin mengakhiri ini secepat mungkin. Ia merasakan krisis di dalam awan ini, dan semakin lama berlangsung, semakin ia takut akan terjadi kecelakaan. Jika dia tidak berada di dalam awan pembalasan ilahi, maka tujuan leluhur darah tidak akan sulit tercapai karena tingkat kultivasinya masih lebih tinggi. Namun, di dalam awan pembalasan ilahi ini, akan sangat sulit untuk membunuh Wang Lin. Jiwa asal guntur Wang Lin bagaikan ikan di air. Energi dari lelaki tua misterius itu meniadakan semua guntur yang merasuki tubuhnya. Dan di atas semua itu, ada juga gelombang energi asal yang kuat di dalam tubuhnya. Semua ini memungkinkannya melakukan apa yang diinginkannya di dalam awan-awan ini. Menghadapi kejaran leluhur darah, Wang Lin bergerak menembus awan sambil terus menyerap guntur dan melahap awan. Awan-awan itu perlahan mengecil. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Energi dari lelaki tua itu telah sepenuhnya menghilang, sehingga tidak ada lagi kekacauan di dalam tubuhnya, hanya energi asal. Di bawah pengaruh energi asal yang kuat, kultivasi Wang Lin meningkat pesat. Dalam sekejap, ia menembus puncak tahap yin ilusi dan memasuki tahap yang korporeal. Ini belum berakhir. Seiring energi asal diserap oleh jiwa asalnya dan semua energi spiritual surgawi menghilang dari tubuhnya, tingkat kultivasinya meningkat sekali lagi. Ia beralih dari sekadar memasuki tahap yang korporeal menjadi stabil di dalamnya. Perubahan pada tubuh Wang Lin menyebabkan ekspresi leluhur darah berubah drastis, bahkan ia merasakan kulit kepalanya sedikit gatal. Aku tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Jika aku membiarkannya melanjutkan, dia mungkin bahkan mencapai tahap awal Nirvana Scryer. Mata leluhur darah memerah. Saat menyaksikan pembalasan ilahi, dia telah menyesuaikan tubuhnya dan kini telah membentuk daging. Perasaan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya memenuhi tubuh Wang Lin. Matanya menyala bagai obor, dan ia merasa seolah menguasai dunia. Ia menarik napas dalam-dalam saat leluhur darah mendekat. Ia kemudian meletakkan jarinya di antara kedua alisnya, membiarkan jiwa asalnya melesat keluar. Tubuhnya jatuh dari awan, tetapi dibimbing oleh mantra. Setelah mendarat, tubuhnya langsung duduk untuk berkultivasi. Setelah keluar dari tubuhnya,
Jiwa asal Wang Lin berubah menjadi naga guntur, kuno yang panjangnya lebih dari 15 kaki. Dia tampak sangat mengejutkan di antara awan pembalasan ilahi. Leluhur darah, karena kau telah menyerahkan dirimu kepadaku, maka kau juga harus mengabulkan permintaanku. Leluhur darah senior, planet darahmu telah hancur, dan bahkan selirmu, Zixin, telah meninggal setelah mengkhianatimu. Perasaan ilahi Wang Lin bergema, yang menyebabkan ekspresi leluhur darah menjadi semakin suram. Juga pavilion darahmu cukup menarik. Suara Wang Lin datang dari kehampaan. Kau di sini untuk membunuhku. Tapi aku penasaran, apa kau tahu kalau putrimu, Yao Shixue, kembali ke planet darah? Dia akan seperti domba yang dimangsa harimau. Sejak Wang Lin pertama kali melihat leluhur darah setelah bangun tidur, ia tak melihat jejak. Yao Shixue mustahil melindunginya dari runtuhnya ruang penyimpanan. Wang Lin menyimpulkan bahwa skenario yang paling mungkin adalah Yao Shixue telah dibangkitkan dengan bantuan leluhur darah. Yao Shixue adalah kelemahannya. Wang Lin. Saat pikiran leluhur darah bergetar, cahaya darah di sekitarnya mulai berkedip-kedip, menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Jiwa asal Wang Lin berada langsung berubah, menjadi sambaran petir, yang tak terhitung jumlahnya. Petir itu melesat ke arah leluhur darah dari segala arah dengan dahsyat. Mereka menembus cahaya berwarna darah dan langsung masuk ke tubuh leluhur darah. Pada saat ini, pembalasan ilahi turun dengan dahsyat, dan bahkan petir 7 warna pun bercampur. Jiwa asal leluhur darah meraung liar dan ingin menerjang keluar. Namun, jiwa asal Wang Lin kini berada di dalam tubuhnya, dan telah memulai pertempuran hidup dan mati. Keduanya bertarung dengan tubuh leluhur darah sebagai medan perang. Awalnya, jiwa asal leluhur darah bukanlah kelemahannya. Namun, separuh jiwa asalnya diambil oleh lelaki tua misterius itu. Kemudian ia bertemu Wang Lin dan terluka parah lagi. Tetapi bahkan setelah semua ini, jiwa asalnya masih lebih kuat dari Wang Lin. Namun jiwa asal Wang Lin dipenuhi dengan energi asal, dan ia baru saja mencapai tahap yang korporeal. Namun yang terpenting adalah Wang Lin tidak berusaha menguasai tubuh leluhur darah. Ia hanya fokus untuk menjerat leluhur darah agar tidak meninggalkan awan. Hal ini memungkinkannya untuk bertarung secara seimbang. Namun, pembalasan ilahi akan segera menghilang dan tidak sekuat sebelumnya. Namun, setiap sambaran petir yang menimpa leluhur darah membuatnya menggigil. Separuh dari kekuatan tirani pembalasan ilahi akan melukainya, dan separuhnya lagi akan diserap oleh Wang Lin. Gemuruh guntur terus turun dan awan-awan pun segera menghilang. Kekuatan dahsyat mulai terbentuk di dalam awan-awan yang menghilang. Saat sambaran guntur terakhir terbentuk, ia langsung menyedot semua awan yang tersisa dan turun dengan keras. Ini adalah murka terakhir dari surga, dan serangan ini akan membunuh. Krisis kematian langsung menyelimuti leluhur darah. Ia terjerat oleh jiwa asal Wang Lin dan tak bisa lari sama sekali. Ia membuat keputusan yang kejam sambil menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Segel darah. Darah itu dengan cepat membentuk segel raksasa yang jatuh ke tubuhnya seperti jaring. Saat jaring itu jatuh, kilatan cahaya merah muncul dari antara alis leluhur darah itu. Jiwa asalnya melesat keluar dan dalam sekejap muncul di balik awan. Wang Lin, aku serahkan tubuh darah ini. Kau tak akan bisa lolos dengan segel ini, jadi hadapilah sendiri hukuman ilahi ini. Ia dipenuhi kebencian yang tak terbayangkan saat ia bergegas keluar, tetapi ia tak menoleh ke belakang saat ia dengan cepat mundur. Kali ini ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Leluhur darah kehilangan lebih dari separuh jiwa asalnya dan kehilangan tubuhnya. Jika ia tidak melarikan diri sekarang dengan jiwa asalnya yang hancur, dan jika Wang Lin tidak mati, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ia bahkan merasa menyesal. Jika ia menyetujui janji Wang Lin, ia bisa menyelamatkan Yao Shixue dan tidak berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Namun saat ini sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin terkunci di dalam tubuh leluhur darah oleh segel darah, tetapi ia tidak ingin melarikan diri. Jiwa asalnya menjadi aktif saat pembalasan ilahi mendarat. Gemuruh dahsyat dengan cepat menyebar ke seluruh area. Segel darah hancur dan tubuh leluhur darah hancur berkeping-keping. Jiwa asal Wang Lin dipaksa keluar. Lalu ia berubah menjadi naga guntur kuno dan meraung ke langit. Awan itu lenyap sepenuhnya dan pembalasan ilahi pun lenyap. Jiwa asal Wang Lin membawa tubuh leluhur darah kembali ke pecahan tersebut. Pecahan ini kini hanya selebar sekitar serobos kaki. Bentuknya tidak lagi seperti pecahan, melainkan lebih seperti stempel besar. Pecahan itu langsung bergetar, lalu menyusut hingga seukuran sebutir pasir dan dilahap Wang Lin. Ia lalu terbang ke kehampaan sambil tertawa. Saat ini Wang Lin berada di tahap yang korporeal.
Meskipun belum mencapai puncaknya, ia sudah hampir mencapainya. Tubuhnya dipenuhi energi asal, tetapi sebagian besar belum terserap. Setelah menyerapnya, ia akan segera mencapai puncak tahap yang korporeal dan semakin dekat untuk menjadi seorang kultivator tahap kedua sejati. Selain beberapa orang saja, tak ada seorang pun yang dapat menandingi Wang Lin di alam surgawi guntur. Dirinya yang sekarang dengan mantra-mantra dan pusaka sihirnya, seperti pecahan alam surgawi dan nada-nada binatang. Meskipun dia mungkin tidak akan menang saat bertemu seseorang yang baru memasuki langkah kedua, dia akan tetap memenuhi syarat untuk bertarung. Tekanan untuk melarikan diri dari sistem bintang. Aliansi ke sistem bintang All Heaven lenyap sepenuhnya. Indra ketuhanan Wang Lin menyebar dan ia segera menuju ke tempat leluhur darah melarikan diri. Dia bagaikan meteor yang melesat menembus kehampaan. Rasa percaya diri yang kuat muncul di hatinya. Rasa percaya diri semacam ini tidak terlalu berkaitan dengan kultivasinya. Ini adalah keyakinan dari seorang kultivator yang menantang surga. Ternyata bahkan kultivator kuat seperti leluhur darah, Sang Maha melihat Ling Tianhou, dan lainnya tak terkalahkan. Tatapan mata Wang Lin tegas dan dia menunjukkan seringai. Bahkan Sang Maha melihat pun tidak dapat membayangkan bahwa muridnya dari planet yang setengah hancur akan memaksa leluhur darah ke dalam keadaan seperti itu karena serangkaian kesempatan. Namun seseorang mungkin telah membantuku. Kalau tidak, leluhur darah tidak akan selemah saat aku menemukannya. Mata Wang Lin menyipit. Keraguan ini masih ada di hatinya. Di atas sebuah pecahan di depan Wang Lin, Li Yuan melarikan diri dengan wajah pucat. Lengan kanannya telah hilang dan darah merembes keluar. Aura kematian memenuhi tubuh Li Yuan. Ia menunjukkan senyum pahit dan ekspresi enggan. Ia ingin melawan, tetapi pihak lain memiliki cermin kuno yang dapat mematahkan batasan. Ia juga telah membantu Wang Lin dan menggunakan batasan jantungnya, tetapi masih belum pulih. Kecuali ia bisa menciptakan jarak, ia tidak bisa menyembunyikan diri dalam waktu singkat. Hanya keluarga yang mewarisi alam surgawi yang bisa memiliki cermin kuno yang bisa menembus batasan. Jika keluarga Liku masih berkuasa, orang-orang ini pasti hanya badut, tapi sekarang, aduh saudara Shu, aku takkan bisa memenuhi janjiku memberimu hati batasan. Ini bukan keinginanku. Sepupu, orang ini memang punya banyak harta, dan hartanya sangat kuat. Aku sangat suka pedang surgawi ini. Di belakang Li Yuan, ada 3 orang yang mengejarnya dengan santai. Di antara ketiga orang itu, ada 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu sangat cantik dan matanya memancarkan pesona yang memikat. Saat ini, ia sedang memegang salah satu pedang surgawi yang diperoleh Li Yuan dari ruang penyimpanan surgawi. Kedua pria itu, 1 muda dan 1 tua. Yang lebih muda tersenyum sambil menatapnya dan berkata dengan tenang, orang ini masih punya 8 lagi. Karena adik Xia menyukainya, begitu aku mengambilnya dan bertanya di mana dia mendapatkannya, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Kultivasi orang ini juga berada di puncak tahap akhir Ascendant, tetapi kultivasi pria tua itu tidak sederhana. Kalau saja Wang Lin ada di sini, dia pasti bisa langsung tahu kalau lelaki tua ini berada di puncak tahap ilusori yin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.